Ya, Anda masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan kembali bersama rekan saya, Yasmin. Ya, pemirsa, tiga asosiasi utama pelaku pasar modal Indonesia menggelar kegiatan Capital Market Dialogue 2025. Ya, dialog yang bertajuk Seizing Opportunities Amid Global Policy Shift ini guna menyikapi situasi di tengah pergeseran lanskap ekonomi dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Asosiasi Emiten Indonesia bersama Asosiasi Manajer Investasi Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia menggelar seminar Capital Market Dialogue 2025 dengan tajuk Seizing Opportunities Amid Global Policy Shifts. Gelaran ini guna menyikapi situasi di tengah pergeseran landscape ekonomi dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Ketua APEI Pramanugraha mengatakan pelaku pasar saat ini menaruh perhatian pada dua isu besar, yakni pembentukan BPI dan antara Indonesia dan kebijakan tarif perdagangan pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini dinilai sangat penting dalam mencermati kebijakan yang berdampak langsung terhadap sentimen dan arah investasi di pasar modal. Dua topik utama yang diangkat pada hari ini, pertama adalah terkait peluncuran dana antara Indonesia, ya, yang tentunya juga kita harapkan nanti bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia maupun juga khususnya terhadap pasar modal Indonesia. Kemudian topik kedua adalah terkait bagaimana respon maupun juga tanggapan dari pelaku pasar dengan adanya kebijakan tarif perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, ya. Seminar Capital Market Dialogue 2025 berfokus pada beberapa tujuan utama, mulai dari mengupas strategi sektor perbankan dalam menghadapi tekanan kebijakan ekonomi global, menganalisis prospek pasar IPO di tengah gejolak kebijakan tarif dan respons investor, serta mengevaluasi pendekatan alokasi aset jangka panjang oleh investor institusional dalam kondisi pasar yang volatile dan mendorong sinergi konkret antar pelaku untuk penguatan dan pendalaman pasar modal Indonesia. Tentunya ini saling beneficial antara tiga asosiasi. Satu sisi di asosiasi emiten adalah emiten existing, di mana IPO mungkin baru step awal, ya, fundraising pertama jual equity di market, tapi setelah itu kan banyak jenis lainnya, unlocking the potentials. Kita bisa tapping lagi kalau kita butuh pembiayaan lagi, butuh capex, apakah bond, apakah ke produk pasar modal lainnya, ataukah bisa mengakses global investor gitu, ya. Any kind of structure yang bisa dimanfaatkan oleh emiten. Ini adalah satu ekosistem di pasar modal. Jadi kalau manajer investasi itu dari sisi pihak buyer yang membeli, kalau yang asosiasi perusahaan efek itu dari sisi broker, dia yang melakukan intermediary-nya, dan yang paling penting emitennya. Karena pasar modal kita kan tumbuh utamanya kalau emitennya tumbuh dengan kuat dan solid, ya. Dengan gelaran ini diharapkan para pelaku pasar modal dapat memperoleh wawasan berharga dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menavigasi tantangan global serta mengukuhkan posisi pasar modal Indonesia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang resilient. Jakarta, Ade Firmansyah, Adexchange. Emiten pertambangan nikel PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL atau Harita Nikel memutuskan untuk melanjutkan pembelian kembali atau buyback saham dari tahap 1 ke tahap 2 dengan nilai sebesar 1 triliun rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, aksi buyback saham tahap 1 oleh NCKL atau Nikel sebenarnya telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST yang digelar pada 27 Juni 2024 silam. Ya, namun agar proses buyback saham tahap 2 tidak beririsan atau bersamaan dengan periode pelaksanaan buyback saham tahap 1, maka NCKL memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan buyback saham tahap 1 terhitung sejak 16 Juni 2025. Periode buyback saham tahap 2 akan dilakukan oleh emiten secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 12 bulan yang terhitung setelah tanggal persetujuan RUPST. Manajemen perseroan memastikan bahwa tidak terdapat dampak material atas pengumuman buyback saham tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan bisnis perusahaan. Pemirsa, emiten properti dan kawasan industri PT Surya Semesta Internusa Tbk atau emiten dengan kode saham SSIA mengumumkan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2024 kepada investor senilai 70,58 miliar rupiah atau setara Rp15 per saham. Corporate Sekretaris Surya Semesta Internusa, Yulean, mengungkapkan pembagian dividen tersebut setara dengan 30,14% dari laba bersih tahun buku 2024.
Adapun jadwal pembagian dividen SSIA antara lain akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 23 Juni 2025, lalu tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 24 Juni, kemudian cum dividen di pasar tunai pada 25 Juni 2025 dengan ex dividen di pasar tunai pada 26 Juni. Sementara itu tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 25 Juni 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Selanjutnya sebagai catatan kinerja, perseroan mencetak laba bersih Rp234,22 miliar sepanjang tahun 2024. Sementara saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp3,12 triliun. Pemirsa, PT Diamond Food Indonesia Tbk atau DMND akan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp66,27 miliar atau Rp7 per lembar saham. Ya, keputusan pembagian dividen ini sudah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan. PT Diamond Food Indonesia Tbk atau DMND bakal membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp66,27 miliar atau sekitar Rp7 per lembar saham. Keputusan pembagian dividen ini sudah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau LPST. Berikut jadwal pembagian dividen tunai DMND untuk tahun buku 2024. Selain menyetujui pembagian dividen, LPST juga menetapkan perubahan struktur manajemen di jajaran direksi dan komisaris. DMND menerima pengunduran diri Rusman Apandi dari jabatan direktur dan menunjuk Troy Parawata sebagai penggantinya. Sementara itu, posisi komisaris utama kini dijabat oleh Chen Sen-nan, menggantikan Dr. Ibrahim Hasan yang beralih peran menjadi wakil komisaris utama. Perusahaan juga menambah satu komisaris independen baru, yakni Istini Tatik Sidarta. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, masih dari emiten, pemirsa, United Tractors semakin fokus merambah energi terbarukan. Melalui anak usahanya, perseroan menambah kepemilikan saham di perusahaan panas bumi Supreme Energy Rantau Dedap. PT United Tractors Tbk melalui PT Energia Prima Nusantara dan PT Supreme Energi Sriwijaya menambah kepemilikan saham di Supreme Energi Rantau Dedap. Penambahan dilakukan bertahap sebanyak 103.638 dan 129.261 lembar saham. Sesuai keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, aksi korporasi ini efektif sejak 12 Juni 2025. PT Energia Prima Nusantara yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh UNTR saat ini menguasai 489.249 saham di emiten berkode saham SERD senilai 489 miliar. Sementara PT Supreme Energi Sriwijaya yang juga dimiliki secara tidak langsung oleh UNTR memegang 610.351 saham atau senilai 610 miliar rupiah. Peningkatan kepemilikan saham dilakukan untuk mempertahankan porsi kepengurusan di SERD. Seluruh pemegang saham SERD juga melakukan penambahan modal untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Berbagai sumber ID Action. Market Best akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.